selamat datang di channel YouTube saya lagi, Dorcas Marpaung. Saat ini saya akan melanjutkan video pemakaian Google Classroom bagi rekan-rekan dosen. Yang tadi mungkin sebelumnya saya sudah sampaikan juga sedikit penjelasan terkait bagaimana membuat Classroom dan juga bagaimana mengundang pengajar lain untuk ikut bergabung di dalam Classroom. Saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana jika kita sebagai seorang dosen sudah mendapatkan undangan untuk ikut bergabung di classroom teman yang sudah membuat kelas sebelumnya. Oke, saat ini sudah muncul di layar tampilan browser yang akan saya gunakan untuk bergabung ke classroom. Oke, saya akan membuka email saya. Pertama-tama saya akan membuka email saya, email dorcas.dona yang sebelumnya sudah mendapatkan undangan dari rekan saya. Kemudian di sini akan muncul undangan untuk mengajar bersama. Oke, saya langsung mengklik email tersebut. Kemudian di sini terdapat undangan untuk mengajar di kelas malariologi, maka saya akan langsung memilih gabung. Saya memilih gabung. Oke, setelah saya memilih gabung, akan muncul pertanyaan apakah ingin mengajar kelas bersama. Jika saya menerima, maka saya akan menerimanya dengan menggunakan akun yang tadi sudah diundang. Saya pilih terima. Oke, setelah saya pilih terima, maka di sini saya akan bisa menggunakan kelas ini juga sebagai seorang pengajar ataupun dosen. Tampilannya sama seperti tampilan yang terdapat juga pada tampilan classroom teman dosen yang sudah membuat sebelumnya, yaitu ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan juga nilai. Oke, di sini pada menu anggota, di sini saya bisa memantau progres dari mahasiswa dan juga saya di sini bisa melihat bahwa mahasiswa yang sudah bergabung ada 2 orang ya. Terdapat 2 akun di sini untuk mahasiswa yang sudah bergabung dan juga untuk pengajar, guru ataupun dosen di sini terdapat 2 orang. Saya di sini sebagai pengajar kedua. Oke, begitu untuk penjelasan bagaimana jika kita ingin bergabung ke undangan yang sudah dibagikan oleh teman dosen untuk ikut bergabung di Classroom. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana kita memakai Classroom. Oke, saya akan memakai Classroom ini dengan menggunakan akun dari dosen pertama, yaitu Prodi Sanitasi Mimika. Oke, kemudian saya akan masuk ke dalam kelas malariologi. Saya memilih kelas malariologi. Oke, kemudian saya kembali kepada menu utama dari tampilan Classroom, yaitu adalah forum. Nah, pada menu forum ini, kita dapat memberikan pengumuman kepada kelas, baik pengumuman kepada mahasiswa maupun juga nanti pengumuman ini bisa dibaca juga oleh rekan pengajar yang lainnya. Di sini di forum ini kita langsung mengklik pengumuman. Oke. Kemudian kita bisa menyampaikannya kepada semua siswa atau memilih hanya kepada siswa tertentu saja untuk memberikan pengumuman. Karena saya akan memberikannya kepada semua siswa, maka saya memilih semua siswa. Oke, di sini saya menyampaikan pengumuman, misalnya saya menyampaikan bahwa mereka harus masuk ke kelas, mengikuti kelas besok pagi. Oke.
Oke, setelah saya membuat bahan pengumuman, saya langsung akan memilih posting. Postingan ini ada tanda panah ke bawah. Ini terdapat ada mau pilih posting langsung, maka kita akan memilih posting. Kalau kita memilih untuk menjadwalkan pengumuman, maka kita pilih jadwalkan. Atau kalau masih hanya ingin berbentuk seperti draft, maka pilih draft. Saat ini saya ingin mengumumkan langsung, maka saya memilih posting. Oke, kemudian pengumuman ini akan muncul langsung di semua forum dari mahasiswa yang tergabung dalam classroom saya. Itu cara untuk memberikan pengumuman, dan juga classroom ini dapat kita gunakan juga untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat memberikan komentar, ataupun saya mungkin dapat menambahkan komentar untuk pengumuman yang sudah saya berikan, atau mungkin untuk topik diskusi yang sudah saya berikan. Oke, untuk pengumuman ini, jika memang mungkin Bapak Ibu dosen ingin menambahkan atau mengedit dari pengumuman yang sudah diumumkan, ada tanda titik 3 di sini, ada pilihan untuk edit, maka Bapak Ibu silakan memilih edit untuk mengedit. Atau jika ingin menghapus dari pengumuman ini, mungkin ada yang keliru dan ingin membuat pengumuman yang baru, silakan mengklik hapus. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah terkait bagaimana untuk kita membuat atau memasukkan penugasan materi dan juga daftar hadir bagi mahasiswa. Maka kita bisa masuk ke dalam menu tugas kelas. Di sini tampilan dari tugas kelas. Di sini Anda langkah pertamanya untuk mempermudah dan juga untuk menyusunnya dengan rapi, Anda bisa mengklik tanda buat di sini, kemudian membuat topik-topik yang akan terdapat di dalam classroom ini. Kedepannya juga jika perlu penambahan, maka topik ini bisa ditambah kembali. Saya buat topik dulu yang pertama. Oke, topik yang akan saya masukkan, saya akan memberikan rancangan pembelajaran semester atau RPS. Singkat saja RPS di sini, maka saya tambahkan. Kemudian yang berikutnya adalah saya juga akan membuat topik yang berikutnya adalah saya akan memberikan di sini materi ajar. Oke, saya tambahkan. Kemudian yang berikutnya saya akan juga membuat topik untuk membuat daftar hadir atau presensi. Saya masukkan topik presensi. Kemudian yang berikutnya saya juga akan membuat topik untuk penugasan. Saya tambahkan lagi. Dan saya juga akan membuat topik untuk mahasiswa bisa mengikuti kuis. Saya tambahkan lagi. Oke. Ini topik-topik yang akan saya isi. Yang akan saya masukkan juga beberapa hal ke dalam tiap topik-topik ini untuk bisa diketahui oleh mahasiswa. Oke, untuk setiap topik-topik yang ada ini, bila Bapak Ibu ingin menyusunnya, ingin mengaturnya lebih rapi kembali, maka di sebelah dari topik yang Bapak Ibu sudah buat, ada tanda titik 3. Di sini Bapak Ibu masih bisa untuk mengganti namanya, masih bisa untuk menghapus, mensalin link, dan juga bisa menaikkan ataupun menurunkan ya Bapak Ibu. Misalnya RPS ini saya rasa penting untuk berada di atas, maka saya bisa naikkan. Seperti itu. Atau kalau misalnya menurut saya yang kuis ini, topik kuis perlu ditaruh di bawah, maka saya bisa menurunkan. Jadi Bapak Ibu bisa menaikkan menurunkan dari topik-topik yang ada. Atau bisa juga langsung menarik ya dari topiknya dan memindahkannya ke atas atau ke bawah. Itu dapat digunakan dengan mudah. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan materi untuk di classroom ini.
Saya akan memasukkan RPS dulu yang pertama. Saya akan memasukkan RPS sebagai bahan yang bisa diketahui oleh mahasiswa, maka saya mengklik kembali tanda buat. Saya klik tanda buat, kemudian di sini terdapat pilihan-pilihan ya, selain topik yang tadi di bagian bawah ini, ada pilihan untuk membuat tugas kuis, ini akan diarahkan untuk menggunakan Google Form untuk pengisian tugas kuis, kemudian pertanyaan, dan materi yang berikutnya sama. Yang berikutnya lagi adalah ada pilihan untuk menggunakan kembali postingan yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat. Oke, karena RPS ini termasuk dalam materi, maka saya memilih materi. Saya klik materi. Saya membuat judul RPS mata kuliah malariologi. Kemudian di sini akan ada deskripsi, bisa kita tambahkan penjelasan singkat terkait dari judul yang sudah kita sampaikan. Ataupun bisa juga Bapak Ibu jika dirasa tidak perlu, bisa juga mengosongkannya. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan RPS yang sudah saya buat dan terdapat dalam laptop ini. Maka yang berikutnya adalah di sini ada pilihan di bagian bawah apakah saya mau menambahkan file dari Google Drive atau saya ingin mengupload file, saya ingin menambahkan link, menambahkan video YouTube, atau melampirkan item baru. Karena saya ingin membagikan dari file yang saya sudah miliki di laptop saya, maka saya memilih upload file. Saya memilih upload file, saya klik upload file. Oke, kemudian di sini saya bisa membuka sebelumnya dari folder saya, kemudian menarik dan melepaskan tugasnya, materi yang akan saya bagikan, atau bisa juga saya membrowse. Saya mencari materi saya langsung dari file laptop ini. Saya akan memilih browse. Kemudian saya masuk ke folder saya dan saya memilih untuk memasukkan tadi ya RPS yang akan saya masukkan ke dalam Classroom. Oke, di sini terdapat pilihan RPS, maka saya pilih RPS. Kemudian saya tunggu beberapa saat proses penguploadan dan selesai. Terdapat RPS di sini. Di sini di bagian sebelah kanan terdapat pilihan apakah saya ingin membagikan ini kepada semua siswa atau hanya ke beberapa mahasiswa. Saya memilih semua siswa, maka selanjutnya akan ada pilihan topik. Di sini Bapak Ibu bisa langsung memilih ya. Karena tadi kita sebelumnya sudah mengawali dengan menentukan topik-topik apa yang terdapat dalam Classroom ini, kita bisa langsung memilih topiknya. Saya memilih bahwa materi ini termasuk dalam RPS, saya langsung mengklik RPS. Oke, kemudian saya klik lagi di sini bagian untuk posting. Dia bertanya apakah ingin diposting langsung, dijadwalkan, atau disimpan draft, atau ingin saya hapus draft ini. Karena saya rasa ini perlu untuk segera saya posting, maka saya langsung memilih posting. Oke, setelah tersimpan, maka saya bisa memperhatikan di sini bahwa materi yang barusan saya masukkan sudah langsung terdapat di bagian RPS. Oke, langkah selanjutnya saya akan memberikan penjelasan jika saya ingin memasukkan materi ajar bagi mahasiswa. Saya kembali ke tanda buat, ya, tanda tambah buat, kemudian saya pilih juga materi kembali. Oke, saya masukkan di sini adalah judul dari materi yang akan saya masukkan. Misalnya, pertemuan pertama mengenal gejala malaria. Oke. Kemudian, jika perlu ada deskripsi, silakan ditambahkan. Jika tidak perlu diisi. Kemudian, langkah selanjutnya saya akan mengupload file. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menarik dan juga melepaskan tugas kelas.
untuk masuk ke dalam upload dari Classroom ini. Pertama, saya buka dari folder saya. Saya buka folder saya ini dan saya cari bagian yang akan saya masukkan. Oke, saya akan mengupload materi pertama, yaitu definisi dan gejala malaria. Oke, ini saya sudah dapatkan bagian yang akan saya masukkan, kemudian saya tarik dan saya bawa masuk ke dalam Chrome yang akan saya pilih untuk memasukkan bagian ini, kemudian di bagian awan ini saya akan melepaskannya. Kemudian saya tunggu proses penguploadannya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan mempostingnya. Oke. Nah, setelah saya posting, maka dia akan muncul di bagian paling atas. Jadi biasanya jika kita selesai membuat sesuatu materi atau tugas, maka dia akan muncul di bagian atas. Ternyata saya lupa untuk memasukkan topik dari materi ini. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa ini termasuk dalam materi ajar, maka saya bisa menariknya dan memasukkan materi ini ke dalam materi ajar. Materi ajar. Saya lepaskan di topik materi ajar, dia sudah termasuk langsung dimasukkan ke dalam materi ajar. Jika ada hal yang ingin saya perbaiki, saya bisa kembali mengklik ya di bagian titik 3 ini untuk mengganti nama, untuk menghapus, ataupun untuk mensalin link dari topik yang saya sudah buat. Tapi jika saya ingin memperbaiki dari materi ini, saya bisa lihat materi, kemudian saya bisa mengedit materi ini, ya. Ataupun juga jika saya ingin memberikan komentar tambahan pada mahasiswa, saya bisa menambahkannya di sini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara untuk kita bergabung ke dalam kelas jika kita mendapat undangan dari rekan dosen, bagaimana cara untuk membuat pengumuman, membuat topik-topik di classroom, dan juga memasukkan materi baik lewat laptop maupun juga lewat Google Drive. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan penjelasan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan bergabung kembali di video-video saya yang selanjutnya dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih.